Hai student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmat Samail. Oke, kembali lagi pada mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau sering disebut spreadsheet. Pada pembahasan kali ini kita mulai masuk ke topik mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Oke, langsung saja let's get on story. Kita tampilkan keterangannya di sini. Yang pertama ada Office button atau file. Nah, pada Microsoft Office 2007 ke bawah, file ini dengan sebutan Office button ya. Namun di Office 2010 ke atas, 2010, 2013 dan 2016, Office buttonnya berubah menjadi file namanya ya. Dan untuk pengertiannya dari Office button adalah tombol yang berisi perintah yang di dalamnya ada new, open, save, save as, dan lain-lain. Untuk new sendiri, fungsinya adalah untuk membuka file atau dokumen. Open untuk membuka file atau dokumen yang telah dibuat sebelumnya, save untuk menyimpan dokumen, dan save as untuk menyimpan ulang dokumen. Oke, berikut adalah tampilan Microsoft Office Excel 2010. Di sini ada file atau yang sering disebut sebagai Office button. Nah, di dalam file ini jika kita klik, maka di dalamnya ada perintah seperti new, save, save as, open, close, print, save and send, help, exit, dan lain-lain. Untuk yang pertama yaitu new. New berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Kita contohkan. Nah, seperti ini. Ketika kita klik new, maka secara otomatis akan ada tampilan blank workbook. Nah, ini blank workbook. Di sini ada beberapa pilihan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya di sini kita pilih create, artinya perintah untuk membuat. Ya, ketika kita klik create, otomatis akan terbuka sebuah lembar kerja baru di sini ya. Oke, kembali lagi ke lembar kerja Microsoft Excel. Sebagai contoh di sini saya akan menuliskan atau membuat tabel ya. Tabel besar aja. Tabel data siswa. Kita blok. Tentu ada nomor, nama, kelas, alamat, dan agama. Jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, sebagai contoh di sini saya membuatkan tabel data siswa. Di sini ada nomor, nama, kelas, alamat, agama, jenis kelamin, dan urutan nomornya. Di sini sengaja masih saya kosongkan tabelnya, belum ada data ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu file atau Office button. Kita klik, kita pilih save untuk menyimpan file tersebut. Nah, sebelum kita pilih save atau untuk menyimpan data tersebut, kita lihat dulu di atas ada namanya title bar. Nah, title bar ini masih bernama book 1. Ketika kita simpan ke file lagi atau Office button, save, maka secara otomatis Microsoft Excel akan menampilkan perintah untuk penyimpanan ke folder. Nah, di sini
dia mengarahkan kita untuk menyimpan ke dokumen. Namun kita dapat memilih disk drive atau tempat penyimpanan tergantung yang kita pilih ya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan flash disk, di sini USB drive. Selanjutnya saya buatkan folder atau new folder. Klik, kita beri nama misalnya latihan, nama foldernya ya. Kita double klik. Nah, untuk file name-nya atau title bar-nya tadi masih bernama book 1. Ini adalah tampilan default dari Microsoft Excel. Kita beri nama misalnya latihan Excel. Nah, untuk save as tipenya ini tidak perlu kita ganti karena ini adalah bawaan default dari Microsoft Excel. Nah, ini banyak sekali jika kalian ingin menyimpannya dengan format yang lain. Selanjutnya kita pilih save, eksekusi. Nah, ketika kita telah mengklik save, otomatis title bar yang awalnya bernama book 1 sekarang berubah nama menjadi latihan Excel. Artinya file kita sudah tersimpan. Selanjutnya kita close ya. File, kita balik lagi ke office button, kita pilih exit. Nah, fungsinya dari exit adalah keluar dari lembar kerja Excel itu sendiri. Sekarang kita buka lagi Microsoft Excel-nya yang ada di desktop. Nah, ini masih book 1 atau tampilan umum atau defaultnya dari Microsoft Office Excel 2010. Kita akan membuka file tersebut kembali. Caranya adalah dengan mengarahkannya ke file atau office button, lalu kita pilih open. Karena open artinya membuka file atau dokumen yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, setelah kita klik file atau selanjutnya open, ia akan mengarahkan ke tempat penyimpanan di mana kita menyimpan data atau file tersebut. Tadi kita menyimpannya di USB drive atau di flash disk ya, dengan folder bernama latihan. Kita double klik. Nah, di dalamnya ada file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu latihan Excel. Selanjutnya kita eksekusi open. Maka otomatis akan muncul data tabel siswa tersebut ya, atau tabel data siswa yang telah kita buat sebelumnya. Jadi sudah jelas sekali bahwa fungsi open adalah untuk membuka file atau dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, lalu apa bedanya save dan save as? Tentu berbeda. Jika save, maka fungsinya adalah menyimpan data yang telah kita buat. Namun save as, dia menyimpan ulang ya. Kita coba klik save as. Otomatis dia akan menyimpan ulang. Nah, tidak akan menimpa di file yang sebelumnya. Misalnya kita beri nama latihan Excel 2. Kita buka kembali di sini ya, disk drive latihan. Nah, maka ada dua file di sini, latihan Excel dan latihan Excel 2. Artinya save dan save as berbeda fungsi. Jika save berfungsi untuk menyimpan data atau file yang kita buat sebelumnya, jika save as dia akan menyimpan ulang. Kembali lagi ke lembar kerja Excel. Selanjutnya kita kembali lagi ke file atau office button. Nah, di sini ada perintah print. Sudah jelas print artinya berfungsi untuk mencetak dokumen yang telah kita buat sebelumnya ya. Tentunya jika ingin menggunakan fasilitas ini, kita harus mengkoneksikannya ke printer ya. Nah, di sini nanti akan diarahkan untuk memilih printer yang telah terinstall sebelumnya. Nah, untuk close artinya untuk menutup file atau dokumen yang telah kita buat. Close. Dia akan tertutup secara otomatis. Kita buka kembali file, open. Latihan Excel 2. Oke. Selanjutnya ada Quick Access Toolbar.
Untuk pengertiannya, Quick Access Toolbar yaitu tombol yang berisi tombol-tombol perintah cepat dan dapat ditambah atau dikurangi. Jadi jika kalian menggunakan Microsoft Office Excel, kalian dapat menampilkan tombol-tombol perintah cepat untuk mempermudah pekerjaan kalian, atau dapat menguranginya sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, untuk Quick Access Toolbar kita dapat menambahkan tombol perintah cepat ya. Artinya jika di sini misalnya di atas ini hanya ada sedikit tombol perintah yang tersedia, kita dapat menambahkannya supaya perintah kita semakin cepat untuk aksesnya ya. Cara untuk menampilkannya cukup mudah. Kita klik di ujung kanan atas sini. Di sini ada namanya Customize Quick Access Toolbar. Kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih More Comments. Artinya menambahkan perintah baru, perintah lainnya ya. Selanjutnya ketika kita klik More Comments, otomatis akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih ini, klik ya, yang popular comments ini, kita klik yang All Comments. Artinya kita tampilkan seluruh perintah atau semua perintah. Nah, semua perintah ada di dalamnya sini. Misalnya di sini tidak ada tombol perintah cepat form, kita akan menambahkan form agar ada di atas sini ya, supaya kita mudah untuk mengaksesnya. Kita cari form F. Nah, di sini ada form. Jika sudah ketemu, kita klik add atau add, tambahkan ya. Otomatis akan muncul di file sebelah kanan. Setelah itu kita eksekusi OK. Nah, otomatis dia akan muncul di atas. Ketika kita klik formnya, nah seperti itu, dia akan menampilkan perintahnya. Bagaimana jika ingin menghapus Quick Access Toolbar? Bagaimana jika ingin menghapus tombol perintah cepat yang ada di atas? Jika terlalu banyak misalnya kan? Kita kembali klik ke ini, Customize Quick Access Toolbar. Selanjutnya kita pilih More Comments. Kita pilih All Comments. Selanjutnya kita pilih Form. Misalnya form ini akan kita hilangkan saja. Klik formnya. Kita pilih Remove. Artinya menghapus atau membuangnya. Selanjutnya OK. Otomatis dia akan hilang. Selanjutnya ada Insert Function. Tadi sudah dijelaskan bahwa insert function berfungsi untuk menyisipkan fungsi-fungsi tertentu ke dalam sel. Nah, kita coba klik insert function ya. Nah, insert function jika di Microsoft Office Excel 2010 ia berada di menu bar yang bernama formula. Di pojok kiri atas dia ada insert function. Kita klik. Setelah kita klik, otomatis akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada perintah atau formula rumus-rumus yang banyak sekali bisa kalian gunakan. Seperti sum, kita coba. Nah, ketika kita klik sum, maka akan muncul tampilan kotak dialog seperti ini. Selanjutnya, ada formula bar. Formula bar adalah tempat untuk menuliskan formula atau rumus ya. Formula bar pada Microsoft Office Excel 2010 ditunjukkan di sini. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memberikan nama ya. Misalnya kelas 11 misalnya. Jangan 11 ya. Nah, ketika kita klik ke sel 11 ini, maka formula barnya adalah 11 tampilannya. Ketika kita arahkan selnya ke B4, otomatis dia formula barnya akan menampilkan teks yang berisi Rahmat. Di C4, ini C4 ya, C4, di sel C4 dia akan tampil angka atau nomor 11 di sini.
Nah, jadi sudah jelas untuk fungsi dari formula bar adalah tempat untuk menuliskan formula atau rumus atau menampilkan rumus tersebut ya. Selanjutnya ada lagi yang bernama tab ribbon. Nah, untuk tab ribbon sendiri, ini adalah tab ribbon ya. Banyak sekali, ada home, insert, page, layout, formulas, data, review, dan view. Di dalam home, di dalam tab ribbon yang bernama home, dia ada banyak sekali perintah di sini. Seperti cetak tebal, cetak miring, underline, tabel di sini ya. Banyak sekali, merge and center, wrap text, dan lain-lain. Ini adalah isi dari grup tab ribbon yang bernama home. Ketika kita klik insert, nah grup yang ada di dalam insert ini banyak sekali juga, ada picture, shapes, kolom, dan lain-lainnya. Sebagai contoh di sini saya klik picture. Nah, otomatis ia akan browse ke tempat penyimpanan gambar yang telah ada pada PC atau laptop kita. Selanjutnya misalnya kita klik insert. Nah, otomatis gambar atau file kita akan tampil di lembar kerja Microsoft Excel. Kita hapus saja. Selanjutnya ada lagi tab ribbon formulas. Nah, jika kita klik formulas, maka di dalamnya ada banyak sekali juga perintah seperti insert function tadi, auto sum, ini recently used, dan lain-lain ya. Nanti akan kita pelajari lebih spesifik. Selanjutnya ada page layout ya. Nah, di dalam page layout juga ada banyak sekali, misalnya ada margins, orientation, size, print area, dan lain-lain. Sebagai contoh kita coba klik margins. Custom margins. Nah, di sini adalah fungsinya untuk pengaturan kertas ya. Menyesuaikan untuk ukuran atau pengaturan kertas. Contoh. Nah, seperti ini. Atau size yang ada di dalam page layout. Size ini berarti ukuran. Artinya ukuran kertas yang akan kita cetak nanti ya. Misalnya A4 atau legal yang biasa digunakan ya, atau F4. Print area berfungsi untuk mencetak dokumen yang telah kita seleksi terlebih dahulu seperti ini. Contohnya kita blok dulu tabelnya, selanjutnya kita pilih print area, set print. Nah, otomatis dia akan muncul ini ya, garis atau line bantu untuk mempermudah kita mencetak dokumen yang kita inginkan, yang mana yang ingin kita cetak gitu artinya kan. Sedangkan orientation adalah ini ya, ada portrait dan landscape. Portrait artinya ukuran kertasnya akan tegak, dia berdiri tegak, sedangkan landscape secara datar ya nanti. Next ada yang bernama data ya. Data. Di dalamnya juga ada banyak sekali komponen yang bisa kita gunakan. Nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Ada review juga dan view. Oke, untuk tab ribbon saya pikir sudah cukup jelas untuk pengenalannya. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas. Pada pertemuan selanjutnya kita akan praktekkan langsung supaya lebih mudah untuk memahaminya ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.